Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait artikel yang berhubungan dengan keterampilan metakognitif. Kelompok kami yang beranggotakan Kartika Putri, kemudian Lilis Oktavia, dan saya Dewi Indamusni. Nah, ini merupakan artikel yang kami analisis berjudul Pendekatan Open-Ended terhadap Kemampuan Metakognitif Siswa sebagai alternatif pembelajaran di kurikulum 2013. Pembelajaran K13. Guru sangat diperlukan dalam merancang sebuah proses pembelajaran. Guru sebagai perantara antara sumber belajar dengan siswa, sehingga guru harus kreatif dalam menyajikan pokok permasalahan pembelajaran kepada siswa, agar siswa dapat menerima, menelaah, dan memahami materi sehingga menjadi pengetahuan baginya. Nah, tentunya hal ini juga didorong dengan metode-metode yang bervariasi yang dapat merangsang kemampuan metakognitif. Masih tergolong baru dalam sebuah pembelajaran di kurikulum K13 di Indonesia, sehingga diperlukan suatu metode yang cocok yang dapat memunculkan kemampuan metakognitif ini. Nah, pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini dalam pembelajaran merupakan suatu pembelajaran yang menyajikan permasalahan dengan pemecahan masalah dengan berbagai cara, dan solusinya juga bisa beragam. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas, kognitif tinggi, kritis, komunikasi, interaksi, sharing, keterbukaan, dan sosialisasi. Next. Nah, Coafir dan Herskovit 2014 menyebutkan tahap-tahap dalam pendekatan open-ended. Yang pertama yaitu menjelaskan atau menuliskan tentang permasalahan yang ada pada LKS menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua, menuliskan jawaban permasalahan pada lembar jawab yang telah disediakan oleh guru. Kemudian yang ketiga, memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya yang keempat, yaitu mendiskusikan jawaban yang telah diperoleh masing-masing siswa dalam satu kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Kemudian yang kelima, yaitu menyimpulkan jawaban yang tepat berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. Yang keenam, mempresentasikan hasil yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan jawaban yang paling tepat untuk penyelesaian masalah yang terdapat pada LKS. Selanjutnya yaitu definisi dari metakognitif. Secara sederhana, metakognitif dapat diartikan sebagai cara berpikir tentang bagaimana itu berpikir. Jadi, kemampuan metakognitif ini menjadi penting bagi siswa untuk menyadari apa yang harus siswa lakukan saat melakukan kesalahan, serta mengevaluasi pekerjaannya. Kemudian, bukan hanya itu, siswa juga diharapkan dapat menilai strategis mana yang efektif, yang dapat digunakan, dan mana yang kurang efektif. Kemudian, pendapat lain menyebutkan bahwa melalui metakognitif, tujuannya agar siswa sadar akan pentingnya bertanya pada diri sendiri. Nah, siswa diajak menyadari kekurangan serta kelebihan yang dimilikinya dalam mempelajari materi pembelajaran serta bagaimana siswa itu dapat mengatasi hal tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kartika. Selanjutnya yaitu metakognitif. Tabel menjelaskan bahwa ada 3 perangkat keterampilan yang terlibat pada metakognitif. Keterampilan itu meliputi yang pertama, keterampilan memahami strategi atau sumber apa dan sebagainya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu tugas. Keterampilan yang kedua yaitu mengetahui bagaimana menggunakan strategi atau sumber dan sebagainya. Kemudian untuk keterampilan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kapan penggunaan strategi atau sumber dan sebagainya. Kemudian untuk
metakognitif sendiri, rendahnya kemampuan metakognitif yang dimiliki oleh siswa menyebabkan siswa tidak dapat memantau dirinya atau tidak tahu tujuan belajar dari siswa itu. Rendahnya kemampuan metakognitif pada siswa ditandai dengan kurangnya dalam menggunakan pengetahuan sebelumnya, mengorganisasikan informasi yang diperoleh, bagaimana dan kapan harus menerapkan strategi, mengatur keefektifan strategi belajar yang digunakan, dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Pendekatan open-ended sebagai salah satu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Kemampuan berpikir ini lebih ke kemampuan metakognitif. Suatu pembelajaran melalui pendekatan open-ended dapat memupuk kemampuan koneksi dan pemecahan masalah siswa. Karena pendekatan ini tidak mengharuskan peserta didik menghafal fakta-fakta, tetapi mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri. Implementasi pendekatan open-ended terhadap kemampuan metakognitif terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pemberian masalah terbuka. Pendekatan open-ended dimulai dengan memberikan masalah terbuka. Dengan memahami masalah yang diberikan, diharapkan siswa mampu menyelesaikan dengan banyak cara dan mungkin banyak jawaban, sehingga memicu potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan pengetahuan baru. Indikator kemampuan metakognitif dalam tahap ini, yaitu kegiatan ini akan mendorong siswa dalam melakukan yang pertama, comprehension question, yang kedua, strategic question, yang ketiga, connection question. Tahapan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah. Siswa melakukan beragam aktivitas untuk menjawab masalah yang diberikan. Waktu mengeksplorasi masalah dibagi dua sesi. Sesi pertama digunakan untuk bekerja secara individual untuk menyelesaikan masalah. Pada sesi kedua, siswa bekerja secara berkelompok untuk mendiskusikan hasil pekerjaan individunya. Nah, indikator kemampuan kognitif yang dikembangkan yaitu melatih keterampilan mengetahui bagaimana menggunakan strategi. Yang ketiga, yaitu presentasi hasil diskusi. Guru meminta beberapa orang siswa sebagai wakil dari beberapa kelompok untuk mengemukakan hasil dirinya ke depan kelas. Lalu, kelompok yang lain menanggapinya. Jika ada kelompok lain yang berbeda proses atau hasilnya, maka dipersilakan presentasi agar terlihat letak perbedaannya. Pada tahap ini, indikator kemampuan metakognitif yang dikembangkan yaitu memunculkan keterampilan mengetahui kapan penggunaan strategi. Tahapan yang keempat yaitu pembahasan respon siswa atau diskusi kelas. Guru mencatat berbagai respon siswa atau solusi dari masalah yang mereka kerjakan. Kemudian, guru mengelompokkan respon siswa sesuai dengan sudut pandang tertentu. Guru bersama siswa membahas jawaban dari masing-masing kelompok yang berbeda, sehingga terlihat solusi atau jawaban mana yang tepat. Dan apabila kelompok yang menjawab salah, agar tidak mengulangi kesalahan untuk soal yang sama. Dalam proses diskusi kelas, guru mendorong siswa agar dapat memberikan jawaban dan kesimpulan tentang konsep yang diajarkan. Nah, pada tahap ini, indikator kemampuan metakognitif yang dikembangkan yaitu apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol yang dimilikinya. Tahap yang selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Hasil diskusi kelas disimpulkan, kemudian guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari dan siswa diminta untuk mengerjakannya, baik secara individu maupun kelompok. Indikator metakognitif yang dikembangkan yaitu apa yang dia ketahui tentang dirinya sebagai individu yang belajar dan bagaimana dia mengontrol yang dimilikinya. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kartika Putri.
Kesimpulan dari materi kami tentang metakognitif yaitu yang pertama, pada kurikulum 2013 perlu adanya inovasi pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian, dalam proses pembelajaran, kemampuan metakognitif ini menjadi penting bagi siswa untuk menyadari apa yang harus mereka lakukan saat melakukan kesalahan serta mengevaluasi pekerjaannya. Bukan hanya itu, siswa diharapkan dapat untuk menilai strategi mana yang efektif untuk digunakan dan mana yang kurang efektif. Kemudian, implementasi pendekatan open-ended dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan dalam merangsang kemampuan metakognitif siswa dalam berpikir. Selain itu, tahapan open-ended akan mendorong respon yang luas dari suatu masalah dan memungkinkan siswa menjelaskan ide-ide pembelajaran dengan cara yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena mereka bekerja dan mengalami, bukan hanya transfer mengetahui dari guru ke siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.